Jadi di video kali ini aku pengen nunjukin gimana sih caranya ngekonfigurasi port security di Cisco. Nah sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu nih apa sih port security itu. Nah port security itu adalah sebuah bentuk perlindungan kamu terhadap server yang kamu punya gitu. Perlindungan kayak gimana sih? Nah, jadi kan server tuh, you know lah, memang harus diurus gitu. Dan server tuh memiliki banyak data-data penting yang harus kita lindungi dari orang-orang asing. Nah, gimana sih caranya supaya komputer lain yang kita nggak kenal, yang kita nggak diakses, nggak bisa masuk ke server kita? Itu pakai port security. Nah, yang aku pengen jelasin di video kali ini adalah yang restrict dan yang shutdown. Nonton videonya sampai habis dan jangan skip apapun supaya kita bisa paham dengan jelas. Oke ya, yang pertama kita siapin dulu laptop satu, juga switch satu. Lalu setelah itu kita akan pakai kabel straight. Ini flash Ethernet 0 dan ini flash Ethernet 0 selesai. Awalnya merah, memang dia tidak terhubung dulu. Terus nanti dia akan terhubung kayak gini. Setelah itu kita akan coba isi dulu dia dengan IP. IP-nya simple aja, pakai IP yang sering banget aku pakai saat konfigurasi adalah IP tipe C. Udah kayak gini, aku akan coba ngecek dulu nih apakah sudah terlihat address-nya di sini gitu ya. Nah, ternyata udah langsung kelihatan. Biasanya tuh terkadang kalau kamu belum ngeping si laptopnya, nggak akan kelihatan langsung kayak gini. Tapi aku akan tetap nunjukin caranya ya, walaupun ini udah kelihatan. Nah, caranya itu adalah kamu kesini, terus buka command prompt dan ping IP-nya yang tadi kamu masukin. Setelah dapat replyan kayak gini, dijamin walaupun kamu nggak langsung dapat kayak gini, langsung muncul juga. Jadi awalnya nggak muncul, tapi nanti setelah kamu ping di situ dia akan muncul. Oke ya, setelah udah masuk ke bagian itu, kita langsung masuk aja ke konfigurasinya. Pertama kita klik configuration terminal atau kalau disingkat config, terus habis itu enter. Lalu setelah kita configuration terminal, kita masukin interface FA tergantung kabel yang ada di sini. Kalau ini kan aku kabelnya 0/1 dan teman-teman bisa nyesuaiin sama kabel yang kalian pakai ya. Karena tiap laptop atau tiap komputer itu berbeda. Enter. Habis itu kita langsung masukin switch port mode access. Nah, jadi cara nulis switch port secara disingkat tuh SW gitu ya. Jadi biar cepet aja sih menurut aku karena aku suka belibet kalau nulisnya panjang. Nah, terus habis itu kita masukin switch port security. Nah, cara nulis port security itu kalau disingkat adalah PO. Enter. Terus kita ketik lagi switch port security. Habis itu kita masukin maksimal perangkat yang masuk ke sini cuma satu, yaitu yang laptop yang kita pakai sekarang. Habis itu kita masukin SWPO sticky. Nah, sticky ini tuh apa sih? Sticky itu adalah kayak istilah dari dimana saat kamu punya IP yang dinamis juga statis gitu, kayak gabungan di antara kedua itu. Jadi nggak perlu ditulis secara langsung gitu, tinggal ketik sticky aja. Next, habis itu kita langsung masukin SWPO violation. Jadi apa yang akan terjadi saat seseorang melakukan pelanggaran atau violation adalah restrict. Aku akan jelasin dulu restrict. Nah, setelah itu kita biarin kayak gini, terus kita tutup. Oke, nah setelah itu kita akan kasih temen nih laptopnya. Kita akan kasih dia temen. Satu lagi di sini. Dan satu lagi di sini. Yang akan menjadi pengganti si ini. Oke ya. Aku akan pasang si ini dengan ini. Lalu kita masukin IP yang berbeda atau berpasangan dengan IP yang tadi kita masukin sebelumnya. Terus kita tunggu ini sampai hijau. Jadi yang oranye sampai hijau kita tungguin aja, baru nanti di-pick. Dia nggak mau makan waktu lama sih, tapi kalau teman-teman mau cepet bisa pencet ini. Cuman aku pengen nunjukin aja ke kalian how long it takes gitu. Kita tungguin aja, jadi sabar. Nah, setelah hijau kayak gini, kita langsung ping di laptop yang pertama. 68.1.2. Nah, ini dibalas kan, di reply sama dia. Oke, setelah itu gimana kalau misalnya kalau misalnya kita ganti komputer yang sudah dikonfigurasi restrict ini dengan komputer lain tetapi dengan IP address yang sama, boleh nggak sih? Kita cobain aja. Kita pindahin kabelnya. Portnya tetap pakai yang tadi, terus ini juga sama. Kita masukin juga IP yang sama dengan IP yang tadi dipakai. Sekarang kita coba ping dia. Apakah akan terhubung dengan
yang sebelahnya kayak tadi. Nah, lihat dia nggak ngerespon kan? Tapi restrict itu dia masih terlihat terhubung di sini tuh. Warnanya nggak yang berantakan banget. Tapi dia request time out. Nah, jadi nggak dimatiin, tetap menyala, tapi nggak bisa dipakai, percuma gitu loh. Oke, ini yang pertama adalah yang restrict ya teman-teman. Sekarang kita akan cobain konfigurasi port security yang shutdown. Kita hapus dulu ya ininya. Ini juga delete aja. Ini juga delete. Ini juga delete. Oke, sekarang kita akan bikin yang versi shutdown. Apa bedanya sih? Tonton aja sampai habis. Seperti yang kalian tahu, shutdown itu artinya adalah mematikan. Nah, berarti saat ada violation yang terjadi dalam kegiatan penghantar jaringan ini, penghantar server ini, perangkat tersebut akan langsung di shutdown, dimatiin gitu. Nah, kita lihat ya gimana konfigurasinya. Step awal sama, kita masukin dulu IP. Aku akan pakai IP yang sama untuk biar kalian bisa lihat perbandingannya juga. Terus habis itu kita cek apakah sudah ada atau belum gitu ya MAC address-nya. Show MAC address table. Oke, kali ini belum ada. Berarti yang harus kita lakukan adalah dengan yang tadi aku jelasin. Ke command prompt, terus ping IP sendiri. Nah, setelah di reply 4 kali, tungguin dan stabil juga ininya, kita langsung ini lagi, lalu kita cek lagi. Oh, ternyata masih belum ada. Nah, kalau udah kayak gini, gimana sih caranya Kak supaya bisa tahu dia punya MAC address gak sih gitu? Sebenarnya aku punya alternatif yaitu dengan ngasih dia temen di awal ini. Tapi aku masih belum yakin ini akan berfungsi gitu ya. Cuman I just wanna try gitu. Kita kasih temen dulu di awal dan kita kasih IP juga. Pencet. Kita masukin IP. Itu. Terus habis itu kita ping. Biasanya kalau udah ditemenin gini saat kita minta MAC address dikasih sih. Nah kan ada tuh. Itu ya kalau cara aku, tapi banyak cara yang lain dan bisa kalian cek di Google or bisa cek di YouTube lainnya. Cuman ini cara buat aku aja sih. Cara buat aku karena aku kadang bingung gitu kalau ngikutin yang lain gitu. Oh gitu sih. Nah kita hapus lagi ya temennya. Ya. Ya sekarang karena sudah menemukan MAC address-nya, kita langsung aja ke configuration. Prosesnya sama so far gitu loh, kayak kalian masukin dulu konfigur terminal, terus interface F0/1 akses SPPO dan seterusnya tuh sama sampai di mana bentar ya SPPO 1 habis itu kita masukin MAC address sama kan, dan sticky juga sama. Nah di sini berbeda. Violation, apa yang akan terjadi jika kamu melakukan sebuah pelanggaran, maka kamu akan mendapatkan kematian perangkat. Seperti itu. Nah, kita enter. Oke ya, ini sudah beres di konfigurasi. Sekarang kita bawa balik lagi nih temennya. Dan tambahin juga temennya satu lagi di sini. Aku mau hubungin atau kasih dia temennya yang ini. Ke sini. Dan kita masukin IP juga, IP-nya pasangannya. Terus kita akan ping dari sini. Nah loh, ini kenapa udah time out coba? Ada yang bisa nebak gak sih kira-kira kenapa dia udah time out? Karena ini adalah laptop atau karena port ini tuh sempat dipakai kan tadi sebelumnya. Menurut aku sih kayak gitu. Cuman kita akan cari tahu lagi nih, kenapa ya bisa kayak gini? Kan sebelumnya nggak apa-apa tuh. Oke, sekarang kita coba pindahin ke sini. Apa yang akan terjadi? Nah, udah kebayang belum sih? Oke ya, kita akan hapus dulu yang ini. Sorry. Kenapa sih dia Cisco aku tuh kayak gitu deh? Kita hapus ini, terus kita masukin ini. Dan masukin IP yang sama.
Sekarang kita ping dia dari sini. Lihat ya, perhatiin ya. Mati. Lihat, mati gini. Kelihatan kan? Nah, jadi dia tuh sama, hampir mirip kayak Restrik. Tapi yang membedakan adalah di mana kamu, dia beneran total mati. Dia udah nggak jalan tuh. Tuh. Untuk yang Protect, aku akan tunjukin di video selanjutnya ya. Semoga dari penjelasan yang aku sampaikan sejauh ini bisa membantu kalian semua. Bye-bye.